Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan eh, dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, mahasiswa kelas 6 shift 2 pagi. Ya, di sini saya ingin memberikan sebuah presentasi sedikit mengenai mata kuliah metodologi penelitian yang dimulai dari slide 21 ya, untuk melengkapi tugas metodologi penelitian. Mari kita mulai saja presentasinya. Yang pertama, desain penelitian ya, rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Di slide kedua ada definisi operasional. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya, alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Di slide ketiga kita masuk ke macam-macam skala pengukuran. Ya, skala pengukuran penelitian kuantitatif data. Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Yang pertama ada skala nominal. Ya. Skala ini dipakai untuk menggolongkan objek-objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang terpisah berdasar kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek yang diamati. Yang kedua ada skala ordinal. Ya, skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Yang ketiga, masih di skala ordinal juga dikatakan sebagai suatu skala yang sudah mempunyai daya pembeda. Tetapi perbedaan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya tidak konsisten, tidak mempunyai interval yang tetap. Yang ketiga ada skala interval ya. Masuk ke skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data lain yang mempunyai bobot yang sama. Skala interval juga dikatakan sebagai suatu skala yang mempunyai rentangan konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, tidak mempunyai angka 0 mutlak. Yang keempat masuk ke skala rasio. Skala rasio adalah pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan kuantitatif yang absolut dan hasil pengukuran dapat dipergunakan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan semua prosedur statistik. Skala interval Likert ya. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Ya. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator tersebut dijadikan item-item pertanyaan. Yang ketiga ada jawaban. Setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Masuk ke slide 4. Di situ ada contoh skala Likert ya, contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Yang pertama ada A, sangat setuju untuk menunjukkan sangat positif. Yang kedua B, setuju untuk positif. Yang ketiga ada ragu-ragu dan tidak setuju untuk negatif.
Yang keempat ada sangat tidak setuju untuk sangat negatif. Selanjutnya sebagai contoh untuk anak sekolah dasar yang rajin masuk sekolah. Skala Likert-nya selalu untuk sangat baik, sering untuk baik, ada kadang-kadang untuk tidak baik, tidak pernah untuk tidak baik. Ya. Masuk ke slide 5. Skala Likert yang pertama itu ada sangat setuju atau selalu sangat positif, diberi skor 5. Setuju atau sering positif diberi skor 4. Ragu-ragu kadang-kadang atau netral diberi skor 3. Yang keempat ada tidak setuju atau hampir tidak pernah negatif diberi skor 2. Yang kelima ada sangat tidak setuju, tidak pernah diberi skor 1. Yang kedua ada skala Goodman. Ya, masuk ke skala Goodman, skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Termasuk ke slide 6, ada skala nominal. Adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Skala nominal yakni pengukuran yang dilakukan untuk membedakan, memberikan kategori, memberi nama, atau menghitung fakta-fakta. Contoh penggunaan skala nominal adalah sebagai berikut ya. Berdasarkan kategori, misalnya responden dibagi berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita. Untuk warna hitam, putih, kap big 4 ya, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Masuk ke slide 7 yaitu macam-macam skala pengukuran. Pertama ada skala ordinal ya. Skala ini adalah skala yang didasarkan pada ranking atau rating, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Contoh berkaitan dengan juara. Ya, jika juara keempat maka ratingnya keempat. Jika juara ketiga maka ratingnya 3. Jika juara 2 maka ratingnya 2 dan seterusnya. Seperti itu. Kita masuk ke slide 8. Itu slide 8 masih dalam skala pengukuran, skala rasio ya. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan kuantitas dan absolut, dan hasil pengukurannya dapat dipergunakan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian dengan menggunakan metode statistik. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, ya, data ordinal serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik 0 absolut mutlak sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematik, tanda plus, min, kali, dan bagi. Sebagai contoh perhitungan ROA ya, ROA, laba bersih dibagi total aset atau aktiva. Nah, masuk ke slide 10, populasi dan sampel. Populasi ya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Seperti itu. Ya, masuk ke slide 11, teknik sampling ya. Teknik sampling adalah teknik pengembalian sampel. Jenis atau macam teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi simple random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan area random. Sementara itu non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota,
sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Ada 6. Masuk ke slide 12, probability sampling, random sampling. Probability sampling adalah teknik pengembalian sampel yang memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sampling ini, sampel diambil secara acak random. Terdapat 4 teknik yang dapat meliputi beberapa teknik, diantaranya simple random sampling. Dikatakan sederhana, simple, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini dilakukan jika anggota populasi homogen. Masuk ke slide 13, proportionate restricted random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen, dan berstrata dan jumlah populasinya proporsional. Misalnya suatu organisasi memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda. Contoh populasi untuk S1 itu 50 orang, untuk SMK itu 300 orang, untuk SMK itu 500 orang, dan untuk SMP 100 orang. Dan untuk SD itu 50 orang. Sedangkan untuk sampelnya untuk S1 itu 14 orang, untuk SM itu 85 orang, untuk SMK itu 139 orang, dan untuk SMP 128 orang. Masuk ke slide 14, disproportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari unit kerja tertentu memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 SMU. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 diambil semuanya sebagai sampel. Mengapa? Karena 2 kelompok tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang 4 ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling area digunakan untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti sumber datanya sangat luas, seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalnya di dalam suatu populasi daerah A, B, C, D, E, F, G, H, I diambillah dengan random. Untuk menuju ke tahap 1, maka terpilihlah populasi daerah A, B, C, D, F, G nih menjadi sampel daerah. Lalu kemudian diambil lagi secara random untuk ke tahap 2 untuk menghasilkan sampel individu dari tahap 1 tadi. Seperti itu. Kita masuk ke slide 15. Masih di non probability sampling. Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terdapat 6 teknik probability sampling, yakni sebagai berikut. Sampling sistematis merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi terdiri dari 100. Dari semua anggota diberi nomor urut 1 sampai 100. Pengambilan sampel kemudian dapat dilakukan menggunakan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5 untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah 5, terus 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Kita masuk ke slide 16. Sampling kuota, teknik untuk menentukan sampling dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu hingga jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11.
dan penelitian dilakukan secara kelompok ya. Misalkan setelah jumlah sampel ditentukan 100 nih, dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 tersebut sebanyak 20 orang. Tiga, ada sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika dipandang orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. Seperti itu. Kita masuk ke slide 17. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan sebuah penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja, seperti itu. Yang kelima, ada sampling jenuh, merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif sedikit. Bisa juga penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kita masuk ke slide 18. Ada snowball sampling, adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, ya, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ya, ibarat bola salju yang menggelinding, seperti itu, dinamakan teknik snowball sampling. Makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar sosiogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis setiap lingkaran, mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus. Pendapat lain mengatakan bahwa teknik sampling snowball atau bola salju ini adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir, ya, bergulir dari satu responden ke responden yang lain. Biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi. Biasa disebut sosiometrik suatu komunitas tertentu, seperti itu. Sekian presentasi tentang metodologi penelitian sedikit dari saya. Apabila banyak kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.